Baik, kita akan lanjutkan dengan acara berikutnya, tips, HSC tips. Jadi di setiap virtual gathering kita selalu diawali dengan tips ya, yang disampaikan oleh para pakar-pakar yang terkait dengan bidang geriatri ataupun bidang kesehatan yang akan ditayangkan topiknya. Dan hari ini, tips untuk hari ini akan disampaikan oleh Dr. Merdias Almatsir, ya, spesialis saraf konselin yang akan menyampaikan ataupun sharing ke kita semua. Tipsnya, topiknya adalah bahaya memanaskan makanan berulang kali. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Dr. Merdias untuk menyampaikan sharingnya. Bisa dibantu. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, para senior yang saya hormati dan banggakan. Ya, tips ini sebenarnya merupakan salah satu pewujudan daripada Asia Adius Wassenaar Club. Mana kami telah sampaikan pada waktu yang lalu, sebenarnya apa tujuannya? Yaitu ASC ini kegiatannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan para lansia yang tangguh. Orang tangguh itu yang sehat, bahagia, mandiri, dan produktif. Nah, topik kali ini terkait dengan yang sehat tadi. Bagaimana caranya untuk menghindari gangguan-gangguan penyakit terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masak-memasak gitu kira-kira. Jadi hal yang ini sebenarnya bukan hal yang baru tentu. Beberapa tahun lalu juga sudah pernah kita lihat ada, dan bahkan sampai sekarang juga kadang-kadang muncul informasi-informasi tentang masakan-masakan yang lebih baik tidak dipanaskan, dihangatkan berulang kali. Tapi saya kira karena ini juga cukup penting bagi yang sudah lupa atau yang belum pernah mendengar, saya coba untuk menyampaikan ini sebagai satu tips saja dan pendek ya. Jadi tidak ada tanya jawab di sini karena tanya jawab nanti ada pada bagian waktu materi utama ya, materi utama. Baiklah. Next. Ya. Kita mesti ingat ya bahwa seringkali terjadi orang memasak itu berlebihan. Misalnya ulang tahun, ada yang ulang tahun, ada yang halal bihalal, masak banyak di rumahnya keluarga, pertemuan keluarga, sehingga ada makanan itu berlebih. Jadi ada makanan sisa. Kalau saya bilang makanan sisa, itu saya bedakan dengan sisa makanan ya. Kalau sisa makanan itu kalau kita makan di piring kita nggak habiskan, lebihnya itu kita sebut sebagai sisa makanan. Kalau yang saya maksud dengan makanan sisa dalam tips ini adalah kita punya makanan banyak yang kita makan sudah habis, tapi ada makanan yang belum disentuh dan belum digunakan. Misalnya ada ayam goreng di piring di tempat makan yang kita ambil satu, masih ada satu sisanya, itu kita sudah makanan sisa yang belum disentuh dan yang masih sehat. Jadi itu terkait dengan makanan sisa tadi. Dan pertanyaannya, makanan sisa kan disimpan kan kalau mau dimakan lagi sering dipanaskan lah supaya lebih enak, lebih nyaman, makanan yang lebih hangat. Nah, semua makanan itu bisa dihangatkan atau beberapa keterangan dari orang menelitinya bisa menunjukkan kesehatan. Nah, makanan sisa yang tempat yang baik agar tidak terkontaminasi dengan bakteri, karena kita misalnya di dapur yang penuh dengan bekas-bekas makanan dan sebagainya, kadang-kadang itu situ ada bakteri-bakteri yang tumbuh. Kalau makanan kita taruh sana terbuka saja, bisa terjadi makanan terkontaminasi dengan bakteri-bakteri tersebut. Nah, sekarang pada slide ini saya coba menjelaskan sebenarnya apa sih yang menyebabkan makanan itu menjadi berbahaya kalau dipanaskan berulang kali. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkannya. Yang pertama itu makanan itu mengandung banyak, ada unsur nitratnya yang jika dipanaskan
unsur zat itu dapat berubah, seringkali bisa berubah karena melepaskan zat-zat yang bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu adalah zat-zat yang bisa yang berakibat nanti di tubuh kita bisa timbul kanker gitu ya. Dengan demikian kalau kita sering makan makanan yang dipanaskan demikian, dan mungkin kalau sekali dua kali aja tidak terjadi, tapi kalau kita sering memanaskan makanan yang tidak boleh dipanaskan karena mengandung nitrat itu bisa terjadi kankernya karena ada zat yang bersifat karsinogenik yang terlepas di sana. Yang kedua, pemanasan yang berulang kali itu pada makanan-makanan yang mengandung protein dan nitrogen, nitrogen berpotensi sebenarnya teroksidasi dan kemudian dapat menimbulkan kanker tadi juga. Di samping itu proteinnya juga rusak. Proteinnya rusak, maka mutu makanannya menjadi rendah. Makanan dalam santan itu yang ada santan mengandung asam lemak itu juga kalau dipanaskan itu menjadi lemaknya menjadi lemak jenuh. Dan lemak jenuh itu adalah lemak yang menimbulkan kolesterol. Kolesterol yang jahat katanya. Apa kolesterol jahat? Itu adalah LDL. LDL itu ada batasnya, kalau tinggi dia menjadi penyebab daripada tersumbatnya mungkin pembuluh darah gitu ya. Karena itu kemudian muncullah penyakit berikutnya setelah itu. Bisa penyakit jantung koroner, bisa penyakit stroke, bisa penyakit pada tungkai dan sebagainya. Jadi itu yang kita juga harus waspada untuk santan ini. Ya, kemudian bagaimana kita makanan sisa yang sudah itu bisa terkontaminasi dengan bakteri. Jenis bakterinya itu disebut-sebut sebagai Campylobacter yang bisa ya menimbulkan efek itu seperti kita keracunan makanan gitu. Kalau keracunan makanan itu biasanya kita kan diare, muntah apa gitu ya, seperti itu ya. Jadi karena terkontaminasi. Dan karena terkontaminasi kemudian dihangatkan, ada suhu yang disebut sebagai danger zone. Jadi zona berbahaya yang suhunya itu bisa menyebabkan justru bakteri-bakteri itu berkembang dengan pesat. Ini biasanya. Sayuran hijau itu ya mengandung zat besi misalnya, yang berpotensi juga untuk menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas apa radikal bebas? Radikal bebas itu sebenarnya sederhananya adalah sel-sel yang rusak di tubuh kita, kemudian terjadi molekul-molekul yang tidak berpasangan. Molekulnya mesti kan berpasangan, tidak berpasangan. Kemudian itu kan merusak, akan berkembang biak. Molekul-molekul yang lain juga bisa tidak berpasangan dan akan terjadi kerusakan pada sel-selnya sehingga menimbulkan penyakit kronis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pemanasan makanan sisa dengan microwave seringkali tidak merata gitu. Jadi pemanasannya itu tidak merata. Jadi juga pemanasan yang seperti itu untuk makanan-makanan yang dari bakteri yang tadi ada itu bisa tetap bertumbuh dan termakan oleh kita. Ya itu secara ringkas saja kenapa sih makanan-makanan tertentu ya, saya katakan tertentu ya, tidak semua makanan yang dipanaskan bisa menimbulkan bahaya, dan antara lain sebabnya itu. Ada yang menimbulkan radikal bebas, ada yang bisa menimbulkan zat-zat karsinogenik, ada yang bisa menimbulkan merusak proteinnya dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita ini sajalah beberapa makanan sajalah yang sering disebut-sebut. Ada yang menyebut 5, ada yang 7, ada yang 10 ya. Saya sebut aja beberapa di sini. Pertama satu adalah sayuran. Ya, kita tahu ya, kalau sayuran pasti banyak yang tahu bayam itu jangan dipanasin lagi gitu. Ada sayur itu ada sayur bayam, ada sayur kangkung, ada brokoli, ada wortel, ada lobak, ada kol, ada seledri. Masing-masing ada sebabnya itu kenapa kalau dia dipanaskan itu menimbulkan yang salah satu daripada yang tadi ada. Jadi misalnya saja gini, kalau zat yang banyak mengandung nitrat, itu ya,
kalau sayur-sayur yang banyak mengandung nitrat itu kalau dipanaskan itu bisa tadi yang menimbulkan zat yang karsinogenik. Zat karsinogenik itu menimbulkan kalau makannya banyak lama-lama jadi cancer. Satu penyebab cancer. Yang kedua adalah sayur hijau itu mengandung zat besi. Dan zat besi itu bisa tadi katakan kalau diandungkan bisa menjadi menjadi racun karena ada radikal-radikal bebas yang muncul di sana. Terkait dengan sayur, ini ada beberapa sayur yang itu ada 6-7 nih, 8 sayur yang saya sebut, berkali ada lebih juga yang merupakan yang kita harus hati-hati. Lebih baik kalau sudah dimakan ya habiskan aja. Kalau mau nunggu buat sore ya nggak apa-apa, nggak usah dipanasin gitu. Tapi kalau menyimpan makanan jangan di tempat terbuka, di tempat yang tertutup, yang dari bakteri-bakteri. Sekarang ada macam-macam itu tempat seperti rantang berlapis-lapis yang ada tutupnya yang bisa digunakan makanan masakan kita sehari-hari. Yang kedua itu adalah nasi. Nah, ini nasi. Nasi ini ada keterangan mengatakan bahwa kalau terlalu lama kita taruh simpan di apa namanya begitu saja itu bisa tumbuh bakteri yang namanya Bacillus cereus. Itu dia namanya bakteri. Jadi kita harus hati-hati. Biasanya nasi itu kalau ditaruh di tempat yang bersuhu ruangan ya, ruangan itu bisa bertahan tidak basi antara 6 jam sampai 1 hari. Gitu. Jadi kalau kita mau makan malamnya, nggak usah dipanasi, kita makan aja. Nah, itu. Dan kalau kita mau simpan dalam kulkas bisa kita lihat kulkas sebelahnya biasanya ada ruangan lagi namanya freezer ya, pembeku. Kulkas itu dingin. Suhu di kulkas itu sekitar 4 derajat gitu. Kalau suhu di freezernya itu biasa 18 derajat. Bisa juga minus 19. Jadi kalau di freezer itu bakteri tidak berkembang. Tapi kalau di kulkasnya saja itu bakteri masih bisa berkembang. Karena itu menyimpankan untuk di tempat yang tertutup. Ya ada kotak-kotak yang tertutup itu yang atau kalau di mangkok apa yang ditutup dengan piring atasnya dan sebagainya, sehingga tidak terkontaminasi dengan bakteri. Itu yang paling penting. Nah, kalau nasi itu dipanaskan lalu didiamkan kandungan spora. Jadi tadi yang bisa menimbulkan spora dapat berkembang biak. Terutama tadi yang saya katakan pada danger zone, suhu temperatur yang berbahaya pada level tertentu, dan dia kalau dimakan dapat menimbulkan ya tentu saja keracunan makanan. Itu buat nasi. Tapi seperti saya katakan tadi, nasi bisa disimpan di kulkas selama berapa hari. Jadi kalau kita sudah dari kulkas keluarin, diamin aja biar sampai dia suhunya sama suhu ruangan kita baru dimakan. Yang berikutnya telur. Wah, ini telur ini kaya dengan protein. Kalau dipanaskan berulang kali ya telur itu bisa kehilangan bisa kandungan nitrogen di dalamnya juga bisa teroksidasi sehingga menjadi zat keratogenik. Jadi sebaiknya kalau telur itu sudah direbus atau dimasak, makan saja habis sudah selesai gitu. Nggak usah lagi dipanas-panaskan. Selanjutnya daging ayam. Nah, ini daging ayam ini kita suka bikin ayam goreng, ayam bakar, ayam goreng terutama yang pakai minyak gitu. Dia tinggi protein. Karena proteinnya tinggi dia sangat bagus karena makanan kita harus seimbang. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, gitu ya, ada lemaknya, ada buah, ada sayur gitu ya. Nah, protein ini tinggi, bagus dengan ayam. Tapi pemanasan yang berulang kali bisa menimbulkan proteinnya yang rusak dan juga bisa mengganggu pencernaan. Mengenai makanan yang bersantan, ya kita tahu dia kaya protein juga, dan kalau dipanaskan berulang kali juga bisa menimbulkan nitrat nitrogen yang terkandung di dalamnya menjadikan zat keratogenik yang bisa menimbulkan dalam jangka panjang itu adalah cancer. Tadi kita bicara tentang telur, nasi dan sebagainya, sekarang kentang ya. Kentang itu kaya vitamin B6, vitamin C, kalium,
itu bagus sekali. Nah, tapi pemanasan yang berulang kali, ya produksi bakteri bisa memproduksi bakteri namanya Clostridium botulinum. Saya kira kita tahu itu sering di dalam pelajaran kita sekolah dulu, itu bisa membuat keracunan makanan. Jadi efeknya ya menjadi penyakit. Jamur kita juga tahu bahwa jamur itu pemanasan berulang kali bisa mengoksidasi nitrogen sehingga jika menghasilkan juga radikal bebas dan juga karsinogenik gitu ya. Nah, kalau nasi tadi di kulkas itu, secara teoretik nasi itu bisa menurunkan kalori menjadi 50%. Jadi kalau para senior yang mau merampingkan badannya itu bisa diet dengan nasi dingin gitu ya. Karena kalorinya sudah turun 50%-an gitu. Dengan demikian bisa dijadikan juga sarana untuk diet gitu. Begitu. Nah, ini saja sebenarnya hal-hal yang penting untuk diketahui dan jadi kita waspada. Sekarang saya sebut hanya beberapa makanan. Ada sayuran, ada nasi, ada telur, ada daging ayam, ada makanan bersantan, ada kentang, dan kemudian jamur. Ya, nggak banyak lah kalau kita mau ingat-ingat, itulah 7 macam yang saya sebut, walaupun ada juga barangkali yang lainnya. Jadi itulah para senior sekalian. Jadi kalau kita ingat-ingat yang 7 macam ini, bisa 7 macam juga. Sayurnya ada 7 macam juga. Kita hati-hati, tidak usah dipanas-panaskan. Kalau kita jangan terlalu lama juga disimpan di suhu ruangan. Kalau mau menyimpan itu masukkan di tempat yang tertutup, tidak terkontaminasi dengan bakteri. Mudah-mudahan kita tetap jadi lansia yang sehat, lansia yang tangguh. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para senior sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.